Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika bab perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ya, sebelumnya kita turut berduka cita dengan keadaan negeri ini yang sekarang dilanda banyak bencana dari gunung meletus, gempa bumi, dan wabah pandemi corona yang sekarang masih belum berakhir ya. Tetap semangat, semoga kita selalu dihindarkan dari berbagai malapetaka. Jangan lupa selalu berdoa supaya kita selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari berbagai macam bencana. Perbandingan senilai bisa disebut juga dengan perbandingan lurus ya. Perbandingan lurus ini banyak sekali contoh kalimatnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan semakin tinggi pohon, maka semakin besar atau semakin kencang angin yang menerpanya. Jadi tinggi dan besar itu memiliki perbandingan yang lurus ya, semakin tinggi semakin besar pula. Dan juga mungkin semakin ramai suatu tempat, maka dagangannya semakin laris. Jadi yang nilai yang satu membesar, yang nilai yang mengikutnya juga membesar. Itu namanya perbandingan senilai atau lurus ya. Semakin tinggi harga, makin banyak barang yang didapatkan. Ini kita misalkan mau beli beras yang banyak, berarti harganya juga makin besar. Itu senilai. Semakin ramai tempat, semakin laris dagangannya. Jadi ini juga ilmu perdagangan. Jadi kalau kalian ingin berdagang, carilah peluang di mana tempat itu ramai ya, supaya daganganmu semakin laris. Nah, perbandingan senilai kebalikannya adalah perbandingan terbalik atau perbandingan berbalik nilai. Misalkan semakin tinggi harga, maka semakin sedikit pembeli. Jadi tinggi dan sedikit itu perbandingannya saling berkebalikan ya. Jadi ini juga ilmu perdagangan ya. Jadi kalau kalian ingin dagangannya cepat laris ya, jangan terlalu mahal ya. Contoh yang lain lagi, semakin tinggi kecepatan, maka semakin kecil waktu yang kita tempuh ya. Misalkan kalian mau ke Surabaya dengan kecepatan yang lebih besar 200 km per jam. Nah, maka waktu tempuhnya akan semakin sedikit ya. Kebalikannya, kalau kecepatanmu makin kecil, maka waktu makin panjang ya. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Masih banyak lagi ya contoh perbandingan berbalik nilai yang lainnya. Nah, dalam matematika perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai itu bisa dirumuskan seperti ini. Perhatikan. Contoh, dengan uang 5.000 kita bisa mendapatkan 2 pensil ya. Dengan uang 20.000. Nah, otomatis makin banyak rupiah yang kita keluarkan, maka barang yang kita dapatkan juga makin banyak. Berarti itu senilai ya. Kita bisa menuliskan 5.000 dapat 2 pensil, 20.000 dapat berapa? Nah, ini kita menggunakan perkalian silang ya. 5.000 dikalikan dengan N, 20.000 dikalikan dengan 2. Ini namanya perkalian silang. Di N sama dengan 2 kali 20.000 per 5.000 sama dengan 8 ya. Jadi 8 pensil kita dapatkan. Ini berlaku perkalian silang begini ya. Jadi 5.000 dikali N, kemudian 20.000 dikali 2. Itu perkalian silang. Ini. Kemudian ini 5.000-nya dibawa ke bawah, nanti kita coret 20.000 dibagi 5.000 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Oke. Jadi dalam perbandingan senilai berlaku perkalian silang. Jika A bernilai B, C bernilai D, maka
berlaku A kali D sama dengan B kali C. Nah, itu perbandingan senilai. Sekarang perbandingan berbalik nilai. Misal dengan kecepatan 60 km per jam, kita bisa tiba di tempat tujuan dalam waktu 2 jam. Dengan kecepatan 80 km per jam, berapa waktu tempuh kita? Nah, dalam pikiran kita, kalau 60 saja 2 jam, kalau 80 km per jam semakin cepat, berarti kan waktunya semakin sedikit. Nah, itu namanya perbandingan berbalik. Jadi setelah kita tulis sketsanya 60 aja 2 jam, 80 berapa jam? Karena ini berbalik, tidak berlaku perkalian silang, tetapi perkalian yang lurus ya, ibaratnya searah. 60 kalikan 2, 80 kalikan N. Jadinya 60 kali 2 sama dengan 80 kali N. N sama dengan 60 kali 2 per 80. Bisa kita coret-coret. 60 dengan 80 itu kita sederhanakan jadi 3 per 4. Kemudian 3 kali 2 itu 6 per 4 sama dengan 1,5 jam. Oke, jadi pada perbandingan berbalik nilai itu begini peraturannya. Jika A bernilai B, C bernilai D, maka berlaku aturan A kali B harus sama dengan C kali D. Jadi pada pelajaran kali ini kita dapatkan kesimpulan pada perbandingan senilai jika A bernilai B, C bernilai D, berlaku perkalian silang A kali D sama dengan B kali C. Pada perbandingan berbalik nilai jika A bernilai B, C bernilai D, maka berlaku perkalian yang searah A kali B harus sama dengan C kali D. Ya, ini kesimpulan yang sangat penting. Silakan ini dirangkum di buku kalian supaya kalian memiliki catatan ringkas ya. Sekian dulu untuk hari ini. Tetap pesan saya adalah kalian jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya, walaupun belajarnya sekarang di rumah. Ingat, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.